Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Tanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, atau orang Jawa nyebut sasi napa Pak? Mulut, mulutan. Oleh sebab itu topik ini meskipun sering kita bahas, tetapi tetap penting supaya kita tahu bagaimana posisi Muhammadiyah dalam peringatan Maulid. Apakah Muhammadiyah masuk kelompok yang pro atau yang kontra? Itu yang kita akan coba kaji dan kita akan dalami. Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang Maulid Nabi, itu ada kelompok Al-Mu'ayyidin. Al-Mu'ayyidin itu kelompok pendukung Maulid. Bahkan ini menjadi politik identitas itu. Enggak ahlu sunnah wal jamaah kalau enggak merayakan Maulid. Tapi di sisi yang lain ada kelompok Al-Mu'aridin, kelompok yang menolak Maulid itu. Jadi Maulid itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Peringatan Maulid dengan diisi apapun, termasuk pengajian, itu juga tidak diperkenankan. Termasuk misalnya Maulid dijadikan media dakwah, itu juga tidak diperkenankan. Tetapi di tengah-tengah itu ada kelompok yang moderat itu, yang menganggap Maulid itu boleh dirayakan kalau membawa kemaslahatan. Dan nanti kita akan coba lihat posisi Muhammadiyah di mana di antara tiga pendapat ini. Apakah pendukung, apakah yang menolak, atau di tengah-tengah, boleh diadakan, boleh tidak. Boleh diadakan ketika membawa maslahah, tidak boleh diadakan misalnya ketika di situ ada unsur TBCS. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa istilah untuk menyebut Maulid itu. Ada istilah yang pertama yaitu Maulid itu sendiri. Maulid itu dalam bahasa Arab bisa menjadi ismul makan, bisa menjadi ismul zaman. Ismul zaman itu menunjukkan waktu kelahiran, maksudnya waktu kelahirannya Nabi. Tapi juga bisa disebut ismul makan, tempat. Misalnya Maulidun Nabiyyi Makkatu, tempat kelahirannya Nabi Mekah itu. Jadi Maulid itu bisa menjadi isim zaman, isim makan. Tapi kalau yang kita pakai secara umum itu isim zaman itu, bukan isim makan. Meskipun dibuat isim makan ya boleh. Sebagaimana Maulidnya Nabi itu Mekah itu, Maulidu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah itu. Bisa juga disebut maulud. Sebagaimana dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maulud itu merujuk pada sosok bayi yang dilahirkan gitu, yang dilahirkan. Dan di sasi penanggalan Jawa itu disebut maulud. Itu dari kata maulud, Pak. Tapi ini disebut maulud itu kan berat. Jadi bahasa Indonesia mulut gitu. Tapi jangan dipahami bahasa Indonesia mulut lah cangkem. Gitu ya. Dan kemudian ada milad.
Tapi ini nggak populer ya. Yang populer di kalangan orang Muhammadiyah itu apa? Milad, yaitu kelahiran organisasi. Ya terkadang Muhammadiyah itu dikritik ya. Muhammadiyah nggak pernah menginterupsikan maulid atau maulud, tapi kok menginterupsikan milad. Kalau milad itu secara umum dirayakan, ya. Tapi kalau maulid atau maulud bisa dirayakan, bisa tidak itu. Nah itu kan sering dikritik. Nggak mau mauludan kok miladan, apa bedanya? Gitu. Nah kemudian ada wiladah, ada id maulid atau id maulud atau ihtifal maulid atau maulud. Tapi istilah-istilah ini tidak populer. Tujuannya apa? Ya banyak, misalnya ta'lim as-sirah nabawiyah, mengajarkan sejarah Nabi. Tapi ada juga taqdimu ruh an-nabi, mendatangkan roh Nabi ketika pembacaan mahalul qiyam, dipahami rohnya Nabi itu betul-betul apa? Hadir gitu. Kesempatan menghadirkan rohnya Nabi yang bertepatan dengan hari lahirnya. Meskipun pembacaan kitab-kitab mawalid itu Pak tidak harus dibaca di setiap bulan Maulud atau Rabiul Awal, tapi yang paling afdal ya tentu di bulan Rabiul Awal atau Maulud itu secara khusus ya 12 Rabiul Awal. Tapi kalau semuanya 12 Rabiul Awal kan nggak menarik Pak. Sehingga ya dipahami tidak harus 12 Rabiul Awal. Tapi kalau di kitab-kitab ya 12 Rabiul Awal itu. Dan seterusnya ya. Kemudian amalannya apa? Ya pembacaan kitab mawalid. Kemudian ada juga yang mengarah pada unsur TBCS. Misalnya ada juga nyanyian atau dangdutan. Berarti amalannya macam-macam itu. Tujuannya juga macam-macam. Sehingga nanti kalau Muhammadiyah misalnya membolehkan maulud, yang tujuannya apa, amalannya yang apa atau yang bagaimana gitu. Tidak sembarangan apa amalan. Oh misalnya Muhammadiyah membolehkan maulid gitu. Kemudian di Masjid Muhammadiyah dibacakan Al-Barzanji atau Zaibah, ada mahalul qiyamnya. Jadi boleh atau enggak Pak? Ya jadi enggak boleh gitu. Tapi kalau diisi pengajian enggak, ya pengajian ini momen maulid atau maulud sebagai momentum untuk dakwah, mengenalkan sosok Nabi Muhammad. Masa enggak boleh kan itu? Nah, itu. Nah ini yang nanti kita akan coba apa? Perdalam. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah, kita bicara tentang manhaj tarjih lebih dulu. Di kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5, yaitu respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Apa saja Pak? Hah? Akidah, terus agama, lupa ya. Jenengan kakek masalah 5 gak apal. Mau 5 masalah gak apal. Saking kayak masalah ya, masalah terlalu banyak itu lebih baik nggak usah diiling-iling, maling ngeluh. Tapi khusus masalah 5 itu meskipun hanya 5 ya diingat-ingat. Nah, kitab Al-Masail Al-Khams, masalah 5 itu respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa itu agama? Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu dunya? Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah. Terus yang 5, ma huwal qiyas. Ini jangan sampai lupa. Berarti apa? Agama, dunia, ibadah, sabilillah atau sabilullah, terus qiyas. Semua pemikiran keterjian Pak pasti bisa ditelusuri atau dilandasi masalah 5. Sehingga ini sering disebut sebagai paradigma pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah. Di sana dibahas tentang masalah atau perkara diniyah dan dunyawiyah itu. Muhammadiyah penting untuk memetakan ini masalah al-umur ad-diniyah atau al-umur
duniawiyah. Kalau permasalahan agama itu Pak, sebagaimana rumusan Muhammadiyah terhadap pertanyaan ma huwa din, apa itu agama. Tapi kita hanya ambil poin yang paling penting, tidak kita bahas semuanya, yaitu yang disebut agama ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam as-sunnah as-sahihah. Kita ambil poin ini saja yang menjadi kaitannya dengan topik kita. Berarti kalau Muhammadiyah menilai Pak, oh ini perkara agama, ini al-umur ad-dunyawiyah, harus ada dalilnya dari Quran dan as-sunnah, sunnahnya sahihah atau makbulah gitu. Itu kalau perkara apa? Agama. Sekarang maulid itu perkara agama atau tidak? Ya kalau perkara agama harus ada dalilnya dari Quran dan sunnah. Ada atau enggak Pak? Dalil khusus? Tidak ada. Tapi ada Pak hadis disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Bantani. Dalam mazhab Syafi'i itu kan ada ulama yang namanya sama-sama Nawawinya Pak. Yang pertama Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin An-Nawawi, yaitu yang disebut sebagai muhaqqiqul madhab atau as-syekhon, dua syekh dari mazhab Syafi'i. Ada dua syekh. Kalau dalam hadis syekhon itu kan Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau mazhab Syafi'i as-syekhon itu maksudnya Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Kalau ada pendapat Pak, dikatakan oleh dua imam itu disebut qaul mu'tamad, pendapat yang otoritatif, artinya boleh diamalkan itu. Tapi kalau berlawanan itu dikuatkan Imam Nawawi daripada Imam Rafi'i. Baru setelah itu pendapat Imam Rafi'i. Ada hierarkinya Pak. Jadi meskipun mazhab itu ada banyak pendapat, tidak hanya satu pendapat. Ya contohnya, sholat jamaah itu hukumnya apa? Dalam mazhab Syafi'i, apa Pak? Sunnah apa? Sunnah muakkadah. Tapi itu qaulun dhaif, pendapat yang lemah gitu. Meskipun jenengan di masyarakat kan sering kita dengar kalau hukum sholat jamaah itu menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Tapi menurut mazhab Syafi'i Pak, itu pendapatnya Imam Rafi'i. Yang pendapatnya Imam Nawawi fardul kifayah, yaitu kewajiban secara kolektif. Dalam satu desa harus ada yang berjamaah. Kalau tidak ya berarti satu desa dosa semuanya. Tapi kalau sunnah muakkadah Pak, satu desa enggak jamaah ya berarti enggak ada dosa gitu. Itu ya bedanya. Tapi qaul yang mu'tamad karena tadi didahulukan pendapat Imam Nawawi, maka yang betul sholat jamaah menurut mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah itu, bukan sunnah muakkadah. Berarti kalau jenengan ngengkeng sunnah muakkadah itu qaul dhaif, itu pendapat yang lemah. Ini menurut mazhab Pak. Menurut mazhabnya apa? Syafi'i. Nanti tiap mazhab kan punya pendapat. Tapi kalau fikih tarjih ya melihat kekuatan dalil. Dan di masalah ini pendapat majelis tarjih pun sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu hukum sholat jamaah fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah ya. Kembali ke sini. Berarti dasar agama itu harus Quran dan sunnahnya sahihah. Dalam konteks hadis atau sunnah itu ada tadi. Yang kedua Al-Imam Nawawi tadi. Nawawi itu kan Syekh Nawawi Al-Bantani, Mahaguru Islam Nusantara itu. Termasuk Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dikatakan juga pernah belajar ke Mbah Yai Nawawi Al-Bantani. Menulis kitab namanya Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud gitu. Nanti insyaallah suatu saat kita kaji. Mensyarah kitab Al-Barzanji yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji.
Sama orang Jawa kitabnya Berjanjin ya Pak ya. Moco Berjanjin itu. Tapi yang Al-Barzanji gitu. Jadi bahasa Jawa bukan berjanji ya, saya berjanji gitu. Al-Barzanji itu. Di sana disebutkan hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, saya akan menjadi orang pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Berarti syarat di antara syarat mendapatkan syafaat Nabi apa Pak? Merayakan Maulid Nabi. Waman anfaqa dirhaman faka'annama anfaqa jabalan min dahabin. Seseorang yang menginfakkan 1 dirham saja Pak, itu seakan-akan infak 1 gunung emas Pak. Itu berapa kilo Pak itu? Atau kok berapa gram ya? 1 gram saja berapa itu? Sekarang berapa? Ya itu tinggal dikalikan itu. Tapi itu hadisnya la aslalahu, nggak ada asalnya. Terindikasi hadisnya maudhu, palsu, karena tidak dijumpai di kitab-kitab apa? Hadis. Sehingga keterangan semacam itu dalam Muhammadiyah tidak bisa dijadikan apa? Sumber hukum. Nah, berikutnya. Tadi kan ada dunia, ada agama, ada dunia. Kalau al-umur ad-dunyawiyah itu apa? Sebagaimana hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu bagaimana mengurusi keduniaan. Sehingga sama majelis tarjih Pak, didefinisikan yang dimaksud hadis ini apa? Huwal umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, adalah perkara-perkara yang tidak menjadi tugas Nabi. Di kitab usul fikih yang ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf Pak, ini kitab cukup mudah, ini biasanya dijadikan textbook di IAIN dulu, tapi kitab ini sangat mudah itu. Usul fikih apa? Abdul Wahab Khalaf sama Syekh Nasruddin Albani itu pernah diajarkan ke muridnya. Yang termasuk hal yang bukan menjadi tugas Nabi itu apa? Yang pertama, kebiasaan Nabi menjadi manusia biasa, atau apa? At-tabi'ah al-basyariyah. Nabi kalau makan itu suka dingin. Kalau jenengan suka dingin atau panas? Panas ya, makan bakso gitu. Dingin tuh. Panas gitu. Yang semacam itu tidak harus diikuti. Tapi kalau Nabi menjelaskan kalau makan itu ya gulam, kalau makan apa? Samillah, surah apa? Baca bismillah. Wakul biyaminik, suruh pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, kalau makan bacaan itu yang dekat dengan depannya, pinggir Pak, nggak langsung di tengah. Apalagi kabuli Pak ya, pasti wae ning tengah langsung jejak apa? Tengah itu nggak baik Pak secara etika. Itu diajarkan oleh Nabi. Mungkin pendekatan etika kita nggak bicara agama pun juga baik atau enggak? Nggak baik Pak. Nek wong kok cerongohan. Ya Pak, itu. Yang semacam ini kan dijelaskan. Tapi secara umum makan itu termasuk apa? Muamalat dunyawiyah. Tapi beberapa hal yang berkaitan dengan makan juga diatur oleh syariat. Terus yang berikutnya al-khibrah al-insaniyah, yaitu pengalaman Nabi sebagai manusia biasa gitu. Misalnya di hadis yang menjadi sababul wurud antum a'lamu bi umuri dunyakum Pak. Ini kan penduduk Madinah melakukan talqih. Talqih itu apa? Penyerbukan korma jantan dengan korma betina. Ketika Nabi lewat Pak, Nabi malah menyarankan nggak usah diserbukkan. Kalau jenengan punya salak itu kan diserbukkan tuh Pak ya. Biar terjadi penyerbukan secara alami, lewat angin, lewat apa? Hewan itu. Ternyata ketika waktu panen gagal total.
Ketika itu Nabi dikomplain gitu. Nabi pernah punya pendapat tentang keduniaan, Pak, disalahkan orang gitu. Makanya kita juga nggak usah ngotot-ngotot, Pak. Perkara dunia yo kadang salah berpendapat itu biasa. Nabi tahu salah berpendapat. Kemudian Nabi bilang apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi ini konteksnya keduniaan. Kalau masalah agama, Pak, Nabi tidak boleh sembarangan terus salah itu. Nabi salah menyampaikan wahyu, kan jadi masalah, Pak. Itu. Makanya kalau di HPT kita sifat para anbiya wal mursalin itu apa? Harus futona, harus cerdas. Cerdas itu apa? Dipahami oleh tadi bagus sekali, Pak. Bagaimana memahami kecerdasan itu? Yafhamun, orang yang cerdas itu orang yang paham. Jadi dapat wahyu dari malaikat Jibril, paham maksud malaikat Jibril. Wa yufhimun, dia juga bisa menyampaikan orang lain. Jadi paham untuk dirinya sendiri dan bisa memahamkan orang lain, karena Nabi itu mubaligh. Kalau Nabi nggak mubaligh, Pak, dia dapat wahyu, oh saya paham, dia amalkan. Tapi kegiliran disampaikan ke umat, oh saya paham tapi nggak bisa menyampaikan, itu nggak boleh, Pak. Kalau umatnya boleh, ya misalnya jenengan apa ngaji, oh tadi paham, le aku jelas oh, wes gak iso, tapi sing jelas aku paham. Tapi kan jelas bahwa gak iso. Itu kan berarti hanya paham tapi tidak bisa memahamkan orang lain. Nah, yang berikutnya itu segala hal yang khusus bagi Nabi atau khosais Nabi. Ya contohnya itu apa, Pak? Poligami yang lebih dari 4. Kalau jenengan itu maksimal 4, Pak. Wong siji wae gak nambah-nambah kok. Mikir 4 bareng. Tapi boleh maksimal apa? 4. Maksimal apa? 4. Kalau Nabi banyak, istrinya 11, Pak, yang digauli itu. Ketika Nabi hidup meninggal 2, termasuk Khadijah. Ketika Nabi meninggalkan 9 istri itu. Nah terus ibadah itu 2. Ini sering kita bahas ya. Ada makhdoh atau khusus, ada ghairu makhdoh atau umum. Kalau makhdoh itu harus ada dalilnya, Quran dan Sunnah. Dan hukum asalnya apa, Pak? Al aslu fil ibadah at-tahrim, haram. Kalau melakukan inovasi, Pak, disebut bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddun. Tapi kalau ibadah ghairu makhdoh, ini asalnya perkara yang hukumnya mubah, makan minum apapun, tapi kita niatkan ibadah. Kalau jenengan berangkat ngaji itu niatnya cari teman, pokoknya rame, ya berarti itu dapat itu saja, Pak. Tapi kalau diniati ibadah ya dapat pahala. Nah, di Muhammadiyah ada 2 tajdid, ada tajdid salafi, ada khalafi. Tajdid salafi itu dilakukan dalam bidang akidah dan ibadah. Akidahnya harus merujuk pada akidah salaf. Tapi salaf ini bukan, salaf itu milik bersama, Pak. Maksudnya kepada pemahaman Pak, Ahlus Sunnah atau salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bukan salaf yang dipahami oleh milik kelompok tertentu, bukan. Demikian juga Ahlus Sunnah sebagaimana yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Itu kan salaf itu milik bersama, Ahlus Sunnah juga milik bersama itu. Sehingga Muhammadiyah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan apa? Bukan aswad. Ya meskipun aswaja itu ya bagian dari Ahlus Sunnah itu.
Tapi kalau muamalah dunia ya itu tajdidnya khulafi sesuai dengan perkembangan zaman itu. Nah sekarang kita coba langsung masuk pada fatwa tarjih yang berkaitan dengan apa? Maulid atau maulud, Pak. Ini bunyi istiftahnya atau permintaan fatwa yang diajukan ke majelis tarjih. Berarti muftinya majelis tarjih, Pak. Karena ijtihad kita ijtihad apa? Jama'i. Muftinya bukan personal atau pribadi, tapi kelembagaan gitu. Mohon penjelasan mengenai peringatan Maulud Nabi. Itu dia pakai istilah maulud. Tadi kalau maulud merujuk pada bayi yang dilahirkan. Kalau maulid waktunya. Dua-duanya boleh, Pak, itu. Kadang-kadang di masyarakat geger. Yang betul maulud toh maulid ya, bingung ya. Apakah dibenarkan atau termasuk bid'ah? Nah, jawaban majelis tarjih, Pak, itu menganggap bahwasanya peringatan maulid itu tidak ada dalil yang memerintah, tidak ada dalil yang melarang. Kalau tidak ada nas yang memerintah atau melarang, maka itu dimasukkan wilayah ijtihadiyah. Wilayah apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah, Pak, itu 3. Itu apa? 3. Bisa tulis atau enggak ya? Ijtihadiyah itu 3. Nah ini ada bayaniyah tekstual, dicari dari dalil Quran dan dalil Sunnah, ketemu. Bisa enggak masalah maulid itu dimasukkan ijtihad bayaniyah, Pak? Tidak, karena tidak ada dalil dari Quran maupun dalil Sunnah. Lalu terus kan ada puasa dalil puasa Senin itu, Pak. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Nabi jawab apa? Dzalika yaumun wulidtu fih. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Berarti Nabi merayakan maulid, yaitu dengan puasa hari Senin. Itu kan dalil maulid. Sehingga maulid itu pertama kali yang merayakan siapa? Nabi. Yo kalau gitu selesai, Pak. Selesainya apa? Semua umat Islam menerima puasa Senin atau enggak? Iya, berarti selama kita mengakui puasa Senin sunnah, apalagi bisa melakukan, ya berarti kita maulidan kan itu. Sehingga semua kita ya merayakan maulid, tapi caranya apa? Puasa Senin gitu. Tapi yang dimaksud maulid sebagai politik identitas itu enggak cukup puasa Senin, Pak. Jenengan meskipun puasa Senin tapi kalau nggak merayakan maulid kan ya seperti disoal kan gitu. Sehingga dilakukan ijtihad bayaniyah tidak bisa. Yang kedua qiyasiyah, dianalogikan dengan peristiwa yang lain, Pak. Ini ada dalilnya. Atau dia maslahah, yaitu sesuai dengan kepentingan. Berarti nanti Muhammadiyah menempuh ijtihad istislahi, Pak, atau mencari maslahah, tidak melakukan ijtihad bayani atau qiyasi. Tapi di masyarakat, Pak, ini majelis tarjih itu menukil kitabnya Hadratus Syekh, yaitu temannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hadratus Syekh itu siapa? Basim Asy'ari. Di bukunya, Pak, At-Tambihat Al-Wajibat Liman Yasna'u Maulidan Bil Munkarat. Itu peringatan yang bersifat wajib bagi orang yang menyelenggarakan maulid dengan hal-hal yang mungkar gitu. Jadi misalnya maulidan terus dangdutan itu, Pak, sambil mendem, ya nggak boleh itu. Tapi di sana, Pak, itu disebutkan juga Mbak Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membolehkan maulid gitu. Tapi kalau mungkar itu nggak boleh. Maksudnya perayaannya dengan melakukan hal yang mungkar, Pak. Misalnya joget-joget terus apa?
dangdutan atau siapa pokoknya saya nggak mencerminkan akhlak Islami, itu tentu enggak. Itu Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu duka, itu marah itu kalau tahu. Tetapi membolehkan maulid dengan dalil qiyas, Pak. Dalil apa? Qiyas. Maksudnya apa? Perayaan maulid itu dikiaskan dengan dalil Abu Lahab itu. Ini kias, Pak, ini kias. Dalilnya dalil Abu Lahab. Ceritanya itu rawahul Bukhari, Pak. Dengan hati-hati. Rawahu siapa? Al-Bukhari, jangan sembarangan. Nek jenengan tadi hadis la aslalahu maudhu itu mudah, Pak, itu. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah maudhu, mudah. Tapi ini rawahul Bukhari. Sahih atau enggak, Pak? Ceritanya bagaimana? Nanti kita bahas ya. Yang jelas kaidah dasar, kaidah umumnya setiap hadis yang ada di Sahih Bukhari itu dianggap atau diterima oleh umat sebagai hadis yang sahih. Tapi nanti ada beberapa pengecualiannya, Pak. Yang dianggap sahih itu yang bagaimana? Apakah yang misalnya apa? Sanadnya yang disebut mursal. Mursal itu ada perawi yang tidak sambung kepada Rasulullah, itu bisa diterima atau tidak? Nanti kita coba lihat. Di sana ceritanya bagaimana? Salah satu keluarganya Abu Lahab itu pernah bermimpi setelah Abu Lahab meninggal. Abu Lahab itu di surga atau di neraka? Kok tahu? Itu dalilnya tabat yada abi lahabiu watab. Orangnya masih hidup tapi sudah divonis neraka. Itu Abu Lahab itu. Jadi Abu Lahab itu tidak di surga. Tapi Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa atau dispensasi siksa tiap hari Senin. Kenapa? Kenapa, Pak? Senang terhadap kelahirannya Nabi. Senangnya bagaimana? Senang tok. Itu, Pak. Senangnya juga modal, Pak. Modalnya apa? Memerdekakan budaknya, yaitu Thuwaibah. Budaknya siapa? Thuwaibah. Itu ada di kitab Al-Barzanji. Thuwaibah itu yang pernah menyusui Nabi setelah ibunya meninggal. Tapi setelah itu digantikan Halimah Sa'diyah. Tapi yang terkenal Halimah Sa'diyah, Pak. Yang Thuwaibah ini kita tidak banyak mendengar. Kalau Halimah Sa'diyah kan terkenal. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah ardo'athu Halimatu Sa'diyah. Itu apa itu? Itu Aqidatul Awam itu. Berjanjian. Aqidatul Awam, wa ummuhu Aminatu Zuhriyah, ibunya Nabi namanya Aminah Zuhriyah ardo'athu Halimatu Sa'diyah. Nabi pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah. Makanya kalau kita belajar sejarah itu Halimah Sa'diyah. Tapi Thuwaibah jarang kita dengar. Tapi Thuwaibah ini dulu pernah menyusui Nabi. Thuwaibah itu dimerdekakan oleh tuannya, yaitu Abu Lahab, ketika ia memberitahu tentang kelahirannya Nabi. Saking senangnya Abu Lahab, Pak, Thuwaibah langsung dimerdekakan. Artinya Abu Lahab itu bondo, Pak. Terus setelah itu mungkin kalau kita ilustrasikan ya, bar merdekakno budake ya Abu Lahab nyapu-nyapu dhewe, umbah-umbah dhewe. Maksudnya bondo. Kan ini kan ditarik kesimpulan, Pak. Merayakan Maulid itu ya bondo, jenengan bikin makanan, sing iso ngaji ya ngaji, sing iso maca berjanjian ya maca berjanjian. Ini bondo kabeh no. Gitu ya. Nah, kemudian ceritanya Abu Lahab ketika memerdekakan Thuwaibah ini, Pak.
ia masuk neraka tapi mendapatkan dispensasi siksa di hari Senin itu, di jempolannya itu memancar air sehingga dia bisa minum, Pak. Itu disyairkan oleh Al-Hafidz Syamsuddin Nasiruddin Ad-Dimashqi, bukan Nasiruddin Albani ya. Ini ahli hadis juga. Yaitu bukan Nasiruddin Albani tapi Nasiruddin Ad-Dimashqi dari Damaskus atau mana, Pak? Syria. Bagaimana syairnya? Ini pernah dibacakan oleh Gus Bahak dan disebutkan oleh siapa, Pak? Oleh Syekh Alwi Al-Maliki, Pak. Dia menulis kitab namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu, yang meninggal tahun 2004 itu, Pak. Ulama-ulama atau kiai-kiai Jawa itu banyak yang belajar kan. Pernah dengar atau enggak? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu menulis kitab namanya Khola Ihtifal, maksudnya seputar perayaan Maulid Nabi. Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi mensyairkan bagaimana, Pak? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ada yang paham? Nek paham bahasa Arabnya luar biasa. Ya, maksudnya sing ngaji-ngaji bahasa Arab. Nek orang paham syair, Pak, ya berarti bahasa Arabnya apa, Pak? Orang matang gitu. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu. Kalau orang kafir ini saja, maksudnya siapa, Pak? Abu Lahab. Abu Lahab itu tampan atau enggak? Tampan, Pak. Lahab itu maksudnya wajahnya mencorong gitu. Saking apa? Tampannya itu. Makanya disebut Abu Lahab itu. Ja'adhammuhu, dia sudah dicerca. Bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dengan turunnya surat tabat yada abi lahabiu watab, orang yang masih hidup tapi sudah divonis cap neraka, Pak. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, ada berita cerita yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Makanya hati-hati ini masalahnya Sahih Bukhari. Setiap hari Senin itu yukhaffafu anhu, dia dapat dispensasi siksa. Sebab apa? Lisururi bi ahmada, sebab gembira terhadap kelahirannya Nabi, yaitu Ahmad. Ahmad kan salah satu namanya Nabi. Dengan memerdekakan siapa? Budaknya, yaitu Suwaibah. Coba, Pak, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan dilontarkan oleh Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Fama dhannu, bagaimana sangkaanmu atau pendapatmu? Bil abdil ladzi tula umrihi, dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya bi ahmada masruron, gembira terhadap Nabi Muhammad. Kegembiraannya dengan apa, Pak? Baca maulidan tiap hari, bukan tiap Senin. Ya tiap hari, tiap Senin, pokoknya apa, Pak? Baca maulid. Wa mata muwahhida, matinya juga dalam keadaan apa? Punya tauhid atau bertauhid. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal apa? Jannah itu. Masa orang itu masuk neraka? Kan enggak mungkin tuh, Pak. Wong Abu Lahab hanya gembira sebab mendengar apa, Pak? Kelahirannya Nabi saja, tiap hari Senin dapat dispensasi siksa. Ini orang kafir, Pak.
Bagaimana orang yang mukmin itu? Makanya siapa yang nggak gembira terhadap maulid dia itu berarti imannya disoal, Pak. Masuk akal atau enggak? Dalil ini argumentatif atau enggak? Jenengan terima atau enggak? Enggak. Gimana terus bantahnya, Pak? Tadi ceritanya di Sahih Bukhari. Kita coba kritik, Pak, pendalilan dari hadis ini. Meskipun tadi disebutkan di dalam Sahih Bukhari, tapi hadisnya itu mursal, Pak. Hadis mursal itu ada perawi yang jatuh, maksudnya tidak disebutkan atau tidak ada indikator berasal dari Nabi. Kalau perawi yang hilang itu sahabat, Pak, itu masih kemungkinan bisa diterima, Pak. Tapi masalahnya nggak tahu ini sahabat atau tidak itu. Sehingga hadis mursal yang semacam ini, Pak, nanti kita coba lihat ya, apakah bisa diterima atau tidak itu. Tapi yang jelas, Pak, ini kritik Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pensyarah kitab Sahih Bukhari. Makanya jenengan nggak bisa memahami Sahih Bukhari tanpa Fathul Bari, Pak. Fathul Bari itu padahal yang bahasa Arab saja 17-18 jilid itu. Saya punya itu Fathul Bari itu. Berjilid-jilid itu. Untungnya Sahih Bukhari nggak begitu terkenal sehingga jenengan nggak begitu terkenal. Orang beli kitab hadis itu paling ya mau Bulughul Maram, terus apa, Pak, Riyadhus Shalihin. Sahih Bukhari jarang mesti. Arba'in Nawawiyah ya itu. Atau hadis budi luhur, Pak. Tahu hadis budi luhur? Yang kecil itu. Ada kan hadis budi luhur ini. Tapi itu bukan kitab rujukan, Pak. Hadis budi luhur itu boleh ditulis siapa nggak tahu saya. Yuk kita perujukan itu ya Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, terus apa, Pak? Arba'in Nawawiyah, itu jelas ulamanya nggak diragukan. Tapi ini jenengan merujuk siapa gitu karena boh anak sing kenal, anak sing gak. Ya, di Fathul Bari, Pak. Kenapa, Pak? Dikatakan ya, fil hadits dalala ala annal kafira kan yanfa'uhu al-amalu as-shalihu fil akhirah. Di dalam hadis itu ada petunjuk atau dalil seakan-akan orang kafir itu bisa menikmati amalannya di akhirat. Maksudnya orang kafir berbuat baik di dunia itu ia akan menikmatinya di akhirat. Abu Lahab itu kan kafir. Perbuatannya Abu Lahab yaitu dengan memerdekakan budak itu kan baik. Apakah bisa bermanfaat di akhirat? Dikatakan lakinnau mukhalifun li dhahiril Quran, akan tetapi itu berlawanan dengan dhahir Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, Pak, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Orang yang kafir melakukan amal kebaikan di dunia itu nanti akan dijadikan amalannya itu kayak debu bertaburan. Kan nggak bisa dipegang, Pak. Mau dimanfaatkan untuk apa? Artinya apa sih ya? Sia-sia. Kenapa? Karena syarat sah diterimanya amal adalah harus iman dulu. Kalau nggak ada iman ya semua amalan tertolak, Pak, itu. Makanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati apa, Pak? Minal khasirin itu. Sehingga pluralisme agama, Pak, itu
tertolak dengan ayat tadi kan itu. Oke. Terus yang kedua Pak, hadis tadi mursal itu. Urwah salah satu perawi hadis itu nggak disebutkan siapa yang ngasih tahu tentang cerita keluarga siapa? Abu Lahab. Kalau misalnya hadisnya itu mausul Pak, sampai pada Rasulullah, itu kan hanya ru'ya manam, yaitu mimpi. Mimpi bisa dijadikan dalil Pak? Tidak itu. Terus berita itu, maksudnya yang berita yang dialami keluarga Abu Lahab itu, mimpi ketemu Abu Lahab, itu keluarganya ini ketika itu sudah Islam atau belum Pak? Ini yang perlu diperjelas itu. Sehingga meskipun ada riwayat semacam itu di Sahih Bukhari, itu tidak bisa dijadikan apa? Dalil tentang maulid. Pemahamannya kan gak harus digaskan dengan maulid Pak. Bisa jadi itu kalau misalnya betul kekhususan Abu Lahab, tapi nggak ada kaitannya dengan perayaan maulid. Kok dibawa-bawa ke maulid itu? Ya kayak tadi loh Pak, puasa Senin itu kan nggak harus ada kaitannya dengan perayaan maulid kan gitu. Sehingga dalil qiyas semacam itu juga apa? Tidak bisa diterima. Sehingga majelis tarjih tidak menggunakan dalil qiyasi atau ijtihad qiyasi atau ijtihad bayani, tapi ijtihad maslahi atau istislahi, yaitu berdasarkan kemaslahatan. Sehingga maulid itu boleh dilakukan ketika membawa kemaslahatan. Ya diantaranya Pak, ketika jenengan hidup di masyarakat yang tidak mengenal sosok Nabi, ngaji saja gak gelem Pak, kecuali anak berkati kan. Ya kan maulid bisa dijadikan momentum untuk apa? Dakwah Pak, dakwah itu. Dakwah. Tetapi ketika kita merayakan maulid nggak boleh mengandung unsur TBCS. Misalnya maulid di Muhammadiyah menggunakan kitab Mawalid Pak. Meskipun kitab Mawalid ini kan isinya banyak yang bagus, tapi ada beberapa keterangan yang masuk TBCS itu. Ya karena kita nggak bisa memilah mana yang baik mana yang tidak, ya sebaiknya tidak dibaca itu. Meskipun isinya bagus itu. Ya diantaranya ada cerita mitos Pak tentang Pak, kedatangan Asia dan Maryam ketika usia kandungan Nabi berapa? 9 bulan itu. Wa hadara ummuhu Asiyah wa Maryam. Ketika itu didatangi oleh Asiyah dan Maryam. Kita nggak tahu itu betul atau enggak itu. Maksudnya cerita itu dari mana? Dasarnya Pak. Terus ada Nur Muhammad. Ini yang mungkin kita penting untuk kaji ya. Nur Muhammad itu yang menjadi Pak? Asal mula alam ini Pak. Jadi Allah sebelum menciptakan langit dan bumi menciptakan Nur Muhammad itu 200.000 sebelum penciptaan alam ini Pak. Dunia dan langit dan dunia. Dan Nur Muhammad itu pindah-pindah Pak. Dari Nabi Adam pindah ke terus itu sampai masuk ke rahim Aminah itu. Lahir sosok Nabi Muhammad itu. Kalau nggak ada Nur Muhammad, itu dunia tidak terjadi atau tercipta Pak. Ya, tentu. Tapi semua kita berjanji itu, kok kita Mawalid, Zaiba berjanji, Qasidah Busiriyah, Maulid Azab, itu semuanya cerita Nur Muhammad. Suatu saat kita bahas ya, biar kita tahu tetangga sebelah kok baca ini. Ya jenengan meskipun nggak ngamalkan tapi kan tahu. Yo isinya gitu.
Itu. Sehingga kalau misalnya perayaan Maulid di Muhammadiyah ada pembacaan kitab Maulid, ya tentu tidak diperkenankan. Stop Pak. Nah, oleh sebab itu kesimpulan kita, Maulid termasuk perkara duniawiyah. Boleh dilakukan dengan apa Pak? Ijtihad kemaslahatan. Soalnya kalau bayani dalil Quran dan Sunnah nggak ditemukan, dalil kiasi Pak, atau ijtihad kiasi disamakan dengan Abu Lahab pun juga tertolak. Ya, sehingga pakai apa? Ijtihad istislahi berdasarkan kemaslahatan. Kalau melihat ada masalah ya boleh itu. Tapi dalam merayakannya tidak boleh mengandung unsur TBCS. Mungkin demikian kajian kita. Ini ada pertanyaan atau enggak? Masih 10 menit. Kalau enggak kita tutup. Kita berjanji itu katanya karena rahasia. Itulah Gus Bah itu. Gus Bah itu di salah satu ceramahnya Pak. Itu padahal Gus Bah itu kan lahir dari tradisi pesantren yang anak NU ya. Ini terbiasa membaca berjanji, daibah, terus apa Pak? Qasidah Busiriyah, Maulid, Azab itu. Ada buku namanya Kitab Maulud Syarafil Anam atau Kitab Mawalid wal Adiyah. Tahu atau enggak Pak? Tahu atau enggak? Yang ada di masjid itu biasanya. Kitabnya besar, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah itu. Tahu atau enggak? Oh, masjidnya jenengan belum beli itu ya. Masih tok. Yang daibah itu memang memuji Ahlul Bait, Pak. Memuji Ahlul Bait itu. Nah, itu kan ya. Memuji Ahlul Bait itu kok seakan-akan pengagum Ahlul Bait. Memuji Ahlul Bait itu kan diantara ciri Syiah. Tapi sebenarnya Pak, Abdurrahman Ad-Daibai itu mazhabnya Syafi'i. Terus Ja'far Al-Barzanji itu juga Syafi'i, akidahnya Asy'ari semuanya Pak. Itu bukan Syiah. Kan pernah di apa Pak? Dikritik oleh Gus Koyum, Gus Bah itu. Ditunjukkan kitab-kitab tarjamah Pak. Kitab-kitab tarjamah itu kitab biografi yang menceritakan penulis tadi daibah dan berjanji, enggak ada yang menjelaskan kalau dia pengikut mazhab Syiah itu. Enggak ada Pak itu, enggak ada. Itu semuanya mazhabnya Syafi'i, kemudian daibah sama kan Abdurrahman Ad-Daibai itu penulis kitab apa Pak? Lupa saya namanya. Pernah dipakai di majelis tarjih, namanya Taisirul Wusul. Itu kitab koleksi hadis, itu syarahnya Jami'ul Usul. Kok syarahnya? Ringkasannya Jami'ul Usul yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athir. Nah, kitab tersebut itu kitab-kitab hadis. Dia sebenarnya ahli hadis itu. Tapi namanya ulama itu kan ya, kita ngambil ulama itu kan tidak secara totalitas Pak. Maksudnya apa? Harus sama ini. Kayak kita di Muhammadiyah, Syekh Nasruddin Albani bisa sepakat, bisa tidak. Itu. Kadang-kadang ya kita sepakat terhadap Syekh Nasruddin Albani, terkadang tidak. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin juga semacam itu kan. Tidak kita apa? Mutlakan, seolah-olah mereka selalu benar itu. Mungkin itu saja kajian kita. Enggak ada yang lain ya? Enggak, cukup. Kenapa? Sing semangat dari Sugiwaras ya, jauh-jauh ya. Mansalaka apa?
tariqan yaltamisu fi ilman apa? Sahalallahu tariqan ilal. Semboyannya itu Pak, itu dia suka baca hadis itu. Oke. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.